Assalamualaikum Bu Hilya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Maaf mengganggu Bu Hilya. Apa Bu Hilya Iya, Bu mempunyai Win. waktu luang hari ini? Silahkan, ada apa Bu Win? Sepertinya kok ini Ibu hari ini agak murung ya. Kemudian tidak bersemangat seperti biasanya. Biasanya ceria, antusias. Ini kok agak murung. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu, Bu Win? Mohon maaf sebelumnya Bu Hilya. Maaf, ada waktu ya Bu Hilya ya untuk hari ini ya. Ada, Bu. Oh iya, Aman, nggih, ada waktu. ya. Begini Bu Hilya, saya mau curhat sedikit. Ya, ada permasalahan di kelas. Nggih. Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang perlu saya bantu ini? Ya, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi, Bu Hilya, atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, nggih. Masalahnya apa nih, Bu Win? Ya, Kira-kira, coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin, saya bisa bantu. Ibu bisa menceritakan dengan nyaman, dengan, los mawon, Bu, nggih. Pokoknya apa yang jadi unek-uneknya disampaikan saja, tidak oh apa-apa. iya. Monggo. Terima kasih sebelumnya. Ini berkaitan dengan kendala yang saya hadapi di kelas, Bu Hilya. Nggih. Ketika pembelajaran di kelas, beberapa siswa itu kurang antusias. Ya, Nggih. tidak hanya siswa ya, mereka selalu menawar-nawar. Menawar-nawar apabila diberi soal. Oh, gitu. Makanya, "Bu, jangan banyak-banyak, Bu, ini terlalu banyak, Bu, ini." Nah, seperti itu, Bu, dia yang saya hadapi. Ya, saya juga dikasih soal kok ngenyang ya, seperti itu. Saya jadi, eee, bagaimana ini solusi yang harus saya hadapi, seperti itu, Bu Hilya. Oh, begitu ceritanya, Bu, ya. Itu juga hampir sama di kelas saya deh, Bu, ya. Tapi Mmm, ya, tapi mereka lebih cenderung ya masih bersemangatlah untuk, mengerjakan tugas yang diberi itu, nggih. Kalau dari ceritanya Bu Win sendiri, siswanya kurang antusias dalam mengikuti pelajaran dan kemudian beberapa siswa ada yang suka menawar gitu ya, Bu, ya? nggih nggih. Menawar apabila diberi tugas. Kok bagaimana bisa, Bu? Kira-kira menurut Bu Win sendiri, apa yang membuat mereka berbuat seperti itu? Eee, Setelah saya gali, setelah saya tanya, itu ada berbagai macam metode, Bu. Namun kadang kala saya memberikan tugas itu, eee, terlalu banyak, sehingga mengakibatkan anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang, apa namanya, yang dilakukan. Jadi anak-anak itu seperti tadi saya katakan ngenyang, "Terlalu banyak Bu, gini," gitu, seperti itu. Oh, begitu. Dari ceritanya Bu Win tadi, kira-kira saya mau tahu tanggapan siswanya Ibu ketika Ibu memberikan tugas, secara tertulis yang banyak itu bagaimana, Bu, Iya. responnya mereka? Protesnya karena diberikan tugas terlalu banyak, ya. Padahal, saya hanya ingin bahwa, apa namanya, soal-soal yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan itu bisa diukur, Bu. Artinya sejauh mana mereka mengetahui, menangkap dari pelajaran yang, saya sampaikan. Jadi malah dia, "Terlalu banyak Bu, gini." Lah seperti itu, Bu Hilya. Oh, ya. Aslinya niatnya Bu Win tuh bagus nggih, untuk, mengukur kemampuan mereka, kemudian mengetes mereka apakah mereka sudah paham atau belum, ngoten nggih. Cuma Iya, penerimaan anak-anak itu, menjadi salah gitu nggih. Dikira iya. dengan tugas banyak ini, oh Bu Win ini selalu memberikan tugas yang banyak, padahal itu juga demi kebaikan mereka juga nggih, Bu, nggih. Oh, Nggih. itu diberikan secara tertulis atau dengan media yang lain, Bu? Ya, apa namanya, untuk apa namanya, untuk tugasnya itu kan berbagai macam ya, Bu Hilya ya. Eee Nggih. karena di sini menurut saya media yang digunakan, berbagai macam. Tujuan saya di sini kan untuk memudahkan siswa agar memacu pada kurikulum. Nah, jadi tugas-tugas itu sendiri sebenarnya
sudah sesuai gitu Bu, sesuai dengan apa namanya, tetapi anak-anak itu karena mengeluh itu loh Bu, terlalu banyak seperti itu. Oh gitu. Oh nggih. Eee eee, mengapa Ibu tidak, menggunakan media interaktif ya dalam memberikan soal-soal kepada siswa? Agar siswa juga tidak protes, tidak merasa jenuh, dan lebih antusias dalam mengerjakan soal. Biasanya kan kalau anak disuruh menulis terus itu kan, jenuh ya mereka. Mungkin bisa menggunakan media interaktif seperti itu. Ya, sebenarnya itu sudah saya coba Bu, karena untuk media interaktif sendiri juga keterbatasan sih, Oh, karena nggih nggih nggih, ya betul. keterbatasan Nggih. karena, kadang saya sudah menggunakan media apa namanya, interaktif karena terbatasnya dari sekolah kami, jadi ya, kadang kita menggunakan yang apa, manual Bu, itu begitu Oh, Bu. begitu. Nggih nggih nggih. Sebenarnya sudah bagus, Bu, luar biasa apa yang sudah dilakukan, dan usaha Bu Win. Kemudian, dari cerita Bu Win tadi, karena menurut saya sudah bagus nggih, apa yang jenengan lakukan. Kira-kira bagaimana hasilnya saat menggunakan media yang Ibu gunakan tadi? Hasil dari apa, daripada tugas-tugas yang diberikan? Oh ya, untuk hasilnya selama ini masih ada beberapa siswa yang masih kurang maksimal, tapi juga ada beberapa anak yang sudah maksimal. Ya mungkin semuanya itu ada plus dan minusnya Bu Hilya ya. Nggih nggih nggih, betul, Bu. Nggih. Oh, nggih, penting sekali memang, Bu, ya, menggunakan media-media yang berbagai macam ngoten nggih. Harapannya juga biar siswa itu lebih antusias dan juga lebih berpartisipasi aktif dalam, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru ngoten. Nah sekarang kira-kira Ibu menginginkan siswanya itu nanti bagaimana ke depannya, Bu? Ya, saya menginginkan siswa itu dalam pembelajaran itu selalu antusias Bu Hilya ya. Eh, Nggih. mengikuti pembelajaran dengan enak, kalau diberi tugas itu tidak ditawar-tawar ya seperti itu. Eh, harapannya kan kalau anak mengikuti pembelajaran dengan antusias, kita yang mengajar juga enak Bu ya. Segala Lebih sesuatu semangat ya, Bu, ya? semangat ya, bersemangat, Betul sekali. senang, bahagia. Kita mengajar juga senang, anak-anak mengikuti pembelajaran dengan senang juga. Oh, iya, betul sekali, Bu, ya. Saya juga begitu, Bu, kalau anak-anak semangat, kita juga semangat gitu ya, Bu, ya. Iya, Berbeda kalau anak ngantuk gitu, tidak semangat, nah ini gurunya harus menggunakan metode apa lagi gitu ya, Bu, ya. iya betul betul. Iya, Bu Win. Nah, saya paham bagaimana perasaan Bu Win ketika menghadapi permasalahan tersebut. Nah, sekarang menurut Bu Win bagaimana Bu Win mengukur kemampuan sendiri saat panjenengan mengelola pembelajaran di kelas? Ya. Menurut saya untuk mengelola kelas dengan baik itu menggunakan berbagai strategi, Bu. Ya, bisa Nggih, bisa bervariasi ya, bisa dengan pembelajaran dengan menggunakan video, bisa dengan menggunakan game, eh, atau juga kita bisa keluar kelas ya, tidak monoton nggih. di kelas. Harapannya dengan memberikan pembelajaran berbeda, anak-anak itu akan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, Bu Hilya. Nah itu aslinya sudah bagus, Bu. Yang Bu Win lakukan itu sudah luar biasa loh. Nah, kemampuan Bu Win dalam mengelola pembelajaran di dalam kelas itu menurut saya lebih dari cukup, nggih. Kemudian kira-kira dari Bu Win sendiri, apa ada rencana lain yang akan Bu Win lakukan agar siswa itu lebih aktif lagi, lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran? Iya, berarti saya harus banyak menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi ya, baik itu Iya. media interaktif atau apa namanya lebih efektif lagi dalam menggunakan media yang ada. Kemudian yang kedua saya akan menganalisis kebutuhan siswa karena kebutuhan siswa itu berbeda-beda Bu Lia ya. Nggih, Tidak betul. boleh memaksakan antara si A dengan si B. Jadi saya harus menggunakan media yang
berbeda untuk melayani siswa. Tujuannya, yang selanjutnya adalah saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan saya tidak lupa akan apa namanya, bekerja sama dengan wali siswa dalam membimbing baik itu di sekolah maupun di rumah. Oh, bagus sekali Bu Win, luar biasa rencananya dan saya yakin Bu Win, Bu Win mampu mendampingi siswa dan juga mengelola pembelajaran yang ada di dalam kelas menjadi lebih baik lagi dan juga harapan saya nantinya dari rencana Bu Win tadi, siswa lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Win lakukan. Nggih. Ya, alhamdulillah Bu, saya bersyukur sekarang saya sudah lega ya, karena jujur waktu sebelum saya sharing dengan Bu Hilya masih bingung apa yang harus saya lakukan. Dengan bisa sharing dengan jenengan, sekarang saya lebih yakin untuk mendampingi siswa dalam kegiatan mengelola pembelajaran. Terima kasih Bu Hilya. Nggih, sama-sama Bu Win. Syukurlah Bu Win. Nggih, semoga dalam rencana pengelolaan kelas nanti dapat terlaksana dengan baik dan juga berhasil nggih. Selanjutnya yang saya mau tanya Bu Win tentang komitmen Bu Win dalam mengelola pembelajaran di kelas tuh seperti apa nggih kalau boleh tahu? Ya, komitmen saya harus konsisten. Ya, konsisten dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Jadi penggunaan media interaktif dan akan memperbanyak media-media seperti itu, memanfaatkan apa namanya media yang ada untuk dan mencari referensi-referensi yang baru. Jadi anak itu tidak merasa bosan Bu ya dengan adanya referensi baru. Biasanya anak-anak itu pengen mengikuti pembelajaran yang pengen antusias itu. Ya, selain itu juga saya ingin mengikuti pembelajaran dengan gaya belajar mereka dan tentunya tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Nah, keren sekali Bu Win, luar biasa loh Bu Win itu. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Kira-kira napa Bu? Nah itu yang masih 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 menjadi benak ya Bu ya, karena Nggih, memang dukungan, ya saya nanti akan berbicara dengan karena yang memangku kebijakan di sini adalah kepala sekolah. Nanti saya akan nggih. berbicara dengan, apa namanya, mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa itu faktor yang paling penting adalah wali siswa. Ya, itu Mmm, adalah hal yang paling mendukung adanya untuk melaksanakan komitmen yang saya lakukan, itu Bu Hilya. nggih nggih. Ide yang bagus Bu Win, luar biasa sekali nggih. Memang kita butuh kolaborasi dengan seluruh elemen yang ada di sekolah nggih. Saya setuju sekali dengan komitmen yang akan dilaksanakan oleh Bu Win. Nggih, mudah-mudahan rencana pengelolaan kelas yang akan Bu Win laksanakan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga berhasil dengan sukses. Amin amin. Terima kasih Bu Lia untuk waktunya, bisa mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit lega ya dengan Nggih. adanya sharing dengan Bu Lia. Semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang bisa menjadi tauladan bagi kita semuanya dan khususnya untuk murid-murid kita. Nggih, amin. Sama-sama Bu Win. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu nggih. Jangan lelah untuk membimbing anak-anak, jangan lelah untuk mengajari mereka nggih, karena masa depan berada di tangan mereka. Jadi kita harus, berusaha untuk menjadi pendidik yang bisa, membawa mereka menuju kesuksesan. Ngoten nggih, Bu, nggih? Amin amin amin. Ya, Nggih. terima kasih Bu Lia. Nggih, sama-sama Bu Win. Ya. Assalamualaikum.